Video ini adalah video terakhir dari volume ke-11, karena pada video selanjutnya, kita pun akan segera masuk menuju ke dalam cerita dari volume selanjutnya, yaitu volume ke-12. Jadi, karena ini adalah episode terakhir, maka jangan heran jika di dalam cerita ini tidak ada satupun adegan pertarungan. Gampangnya, isi video ini adalah tentang potongan cerita dari dua sudut pandang yang berbeda. Yang pertama adalah dari sudut pandang Jian dan juga Olivia, serta bagaimana nasib dari mereka setelah mereka sekarang sudah tahu bahwa Cray yang merupakan mantan anak buah mereka sekarang akhirnya sudah berhasil untuk dapat melepaskan buronan paling berbahaya di dunia, yaitu Sang Kaisar Petir alias Krahi KW Super. Lalu sudut pandang yang keduanya adalah cerita tentang keadaan dari dalam ruangan tahta atau dari dalam ruangan Raja Cross, di mana secara garis besar untuk pertama kalinya Raja Cross akan berbicara kepada kita sebagai para pembacanya. Oleh karena itu, maka tanpa perlu berlama-lama lagi, sekarang mari kita langsung masuk saja menuju ke dalam topik pembahasan utamanya. Singkat cerita, tepat pada halaman yang pertama, Olivia yang masih sangat penasaran dengan seperti apakah kekuatan asli dari Cray, akhirnya dia pun langsung pergi menuju ke dalam ruangan CCTV untuk dapat mengecek sebuah rekaman video yang terjadi tepat 1 minggu ke belakang, di mana pada gambar ini kita pun dapat melihat bahwa rekaman yang dilihat oleh Olivia ternyata adalah gambar dari interaksi antara Cray bersama dengan para kelompok geng berandalan Beaker yang kebetulan mereka sudah sempat terbunuh. Nah, di momen itulah Olivia dan juga Jian langsung membesarkan suara dari rekaman itu demi dapat mendengar apa yang sebenarnya sedang dibicarakan oleh mereka. Menariknya, ketika volume itu sudah dikeraskan sampai dengan maksimal, maka mereka berdua akhirnya bisa mendengar bahwa Cray berbicara seperti ini kepada mereka. Intinya, Jian dan Olivia sudah sadar bahwa kenyataannya orang yang telah menghasut semua kelompok Beaker itu untuk dapat menyerang pasukan pengawal kerajaan dari fraksi pangeran yang lain, dia ternyata adalah Cray. Gara-gara itu, Jin pun sekarang langsung berkata, "Sial, kita terlambat menyadarinya. Ini tidak mungkin terjadi. Dia hanyalah seorang bandit dengan level kekuatan 4 saja, atau dengan combat power 4. Ditambah, kita pun sudah memberikan perintah larangan kepadanya dengan menggunakan kekuatan dari authority kita sebagai orang yang memiliki kelas lebih tinggi daripada dia. Lalu, kenapa dia masih bisa bertindak seenaknya? Seakan-akan semua perintah larangan dari kita sama sekali tidak mempan kepadanya." Nah, di momen itulah narator dari novel ini kini langsung menjelaskan kepada kita bahwa tubuh dari Cray memang tidak bisa dikendalikan dengan kekuatan dari kode Fortress. Jadi, tidak peduli sekuat apapun perintah larangan yang diberikan kepadanya, faktanya, Cray masih bisa bertindak sesuka hatinya tanpa ada satupun yang dapat melarang. Berikut ini adalah beberapa pencapaian dari Cray setelah dirinya sudah masuk ke dalam fraksi dari Putri ke-6. Pertama, Cray menghasut pasukan dari para Baker supaya mereka bisa menyerang. Gara-gara itu, pasukan bandit Baker malah jadi terbunuh. Kedua, setelah pasukan bandit Baker sudah terbunuh, level dari Cray justru malah dinaikkan oleh Pangeran Agus menjadi level 6. Ketiga, sekarang dia justru malah bisa mengalahkan Pangeran Agus dengan menggunakan rencana liciknya. Padahal sejak awal, tujuan dari Pangeran Agus menaikkan level Cray hanyalah untuk dapat memancingnya ke penjara, supaya dia bisa bertarung dengan Nora Code. Karena dengan cara adu domba seperti itu, maka fraksi dari Putri ke-6 dan juga putri lainnya, atau fraksi dari Putri Alisa dan juga Putri Nora, bisa dihancurkan sekaligus. Tapi sayangnya, rencana dari Pangeran Agus malah gagal semua, hingga dia pun sekarang bisa pergi untuk meninggalkan penjara, serta sekarang sedang dalam perjalanan pulang menuju ke markas kita. Nah, gara-gara menyadari semua perubahan besar yang baru saja dilakukan oleh Cray selama dirinya sudah bergabung ke dalam fraksi Putri ke-6, maka secara tidak langsung, Jin pun kini seketika langsung berpikir
Jangan-jangan ini adalah rencana dan juga tipu daya dari Krai. Jangan bilang Krai sudah mengincar kita sejak awal dan juga dia sudah berniat untuk dapat melakukan semua ini. Karena menurutku, semua kejadian ini mustahil terjadi secara kebetulan, yang artinya ini pasti adalah rencana dari Krai yang telah disusun secara matang, tanpa ada satupun celah. Kalau begini terus, maka kita berdua pun sudah tidak memiliki jalan keluar untuk dapat memperbaiki keadaan ini. Di satu sisi, jika kita mencoba untuk dapat melawannya dengan menggunakan kekuatan dan juga otoritas kita yang sekarang, maka sudah jelas kita pun pasti akan dikalahkan dan juga kita pun pasti akan dibunuh. Sedangkan di sisi lain, jika kita mencoba untuk dapat melaporkan kejadian ini kepada fraksi dari pangeran kedua dan juga meminta perlindungan kepada pangeran kedua, maka itu pun sekarang juga percuma. Karena sekali lagi, tugas dari kita di sini adalah untuk dapat mengawasi pergerakan dari putri ke-6 supaya dia tidak bisa menjadi ancaman dalam pertarungan perebutan tahta yang dilakukan oleh 5 fraksi lainnya. Tapi karena tugas kita untuk dapat mengawasi putri ke-6 sudah gagal, maka jika kita pergi ke tempat dari Pangeran Agus, sudah jelas kita pun akan tetap dibunuh. Yang artinya, kita tidak memiliki pilihan lain untuk dapat menyelamatkan diri dari semua masalah besar ini. Nah, di momen inilah Olivia yang sudah menjadi semakin panik, akhirnya dia pun langsung berkata kepada Jin, sekaligus memberikan saran kepadanya. Ketua, kita tidak punya pilihan lain dan mulai sekarang kita harus berpihak kepada putri ke-6 atau kepada putri Alisa. Alasannya begini. Pertama, tidak banyak yang tahu atau cuma kita yang tahu bahwa putri Alisa sekarang sudah berhasil mendapatkan otoritasnya lagi untuk dapat menggunakan kemampuan bicaranya. Serta kaca pelindungnya pun sudah mulai bisa dikendalikan. Yang artinya, jika putri ke-6 sudah bisa berbicara dan juga mendengar, maka dia pun bisa menggunakan kekuatannya, sama seperti pangeran dan juga putri dari fraksi-fraksi yang lainnya. Kedua, fraksi kita kedatangan seorang magus yang dapat menghancurkan penjara Code Fortress. Jadi, gara-gara itu, kekuatan dari fraksi ini sekarang termasuk salah satu yang terkuat. Ketiga, ada orang licik itu di dalam fraksi kita. Dia adalah orang yang sangat berbahaya jika kita jadikan musuh. Apalagi dia berhasil membuat raja mau menuruti permintaan dari putri Alisa, padahal sebelumnya hal itu tidak pernah terjadi. Gara-gara itu, sudah jelas kalau Krai adalah musuh paling gila dari Code Fortress. Yang artinya, menjadikan Krai sebagai lawan adalah perbuatan yang sangat bodoh. Jadi, dengan ketiga alasan di atas, maka lebih baik kita menyerah dan meminta maaf kepada putri Alisa serta kepada Krai. Lalu setelah itu, kita harus membulatkan tekad kita supaya putri Alisa yakin bahwa kita sekarang berada di pihaknya. Barulah setelah itu, tergantung bagaimana respon dari putri. Apakah dia bisa memaafkan kita dan juga mau menerima kita kembali sebagai pasukan pengawal pribadinya. Mendengar semua ucapan itu dari Olivia, Jin pun sekarang langsung menarik napas panjangnya sambil berkata seperti ini. Ya sudahlah, lagian aku juga udah tua dan umurku juga nggak panjang. Anggap saja ini adalah festival terakhirku dan juga anggap saja ini adalah pertarungan terakhirku. Dengan begini, aku setuju dengan saranmu barusan. Dan juga, mari kita segera lakukan hal itu sebelum Krai asli kembali menuju ke markas dari putri ke-6. Nah, mulai dari sini, Shin langsung berpindah ke sudut pandang yang kedua, yaitu sudut pandang dari Raja Code Fortress, Raja Cross. Di mana dalam praktiknya, sang raja langsung bicara kepada kita sebagai para pembacanya. Hebat, pertarungan yang cukup mengesankan dari para calon raja masa depan. Semua itu jelas jauh berbeda dibandingkan dengan apa yang terjadi di zaman kami dulu. Walaupun secara teknis, sistem kota nggak bisa membaca isi pikiran para calon raja, tapi faktanya, relik yang tersebar di dalam negeri ini bisa mengumpulkan informasi secara akurat dari semua kegiatan yang sudah dilakukan oleh anak-anak raja. Lalu setelah data itu dikumpulkan, sistem kota akan otomatis memberikan informasi itu kepada raja.
supaya sang raja tetap tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam wilayah kekuasaannya. Selain itu, semua pertarungan ini bisa terjadi juga karena memang sudah jadi bagian dari rencana besar sang Raja Code Fortress. Gampangnya begini, walaupun dia melarang perang terbuka antara sesama anak raja, terutama yang terjadi langsung di tengah ibu kota negara, tapi setiap pewaris takhta yang sudah lama mengumpulkan kekuatan mereka diperbolehkan untuk melakukan perang tertutup kalau ada kesempatan. Tujuannya? Tentu saja untuk menyingkirkan semua saingan mereka. Dengan cara kayak gitu, Raja Code Fortress bisa menilai sendiri siapa calon raja yang paling layak buat jadi pemimpin negara ini selanjutnya. Karena pada dasarnya, untuk jadi penguasa absolut, kekuatan saja nggak cukup. Seorang raja yang hebat juga butuh taktik, strategi, dan tentu saja kebijaksanaan dalam merencanakan sesuatu, supaya mereka semua nggak jadi seperti aku, dan juga seperti ayahku dulu. Intinya, sang raja sedang menegaskan satu hal penting, yaitu kalau mau jadi raja, otot doang nggak cukup. Karena di dalam praktiknya, kalian pun juga butuh otak untuk dapat menjadi pemimpin nomor 1 dari negara ini. Tapi sayangnya, walaupun pertarungan antara anak-anak raja sebenarnya sudah direncanakan dan juga diatur oleh Raja Cross, namun di dalam praktiknya, semua relik yang ada di negara ini untuk sekarang sama sekali nggak bisa memperhitungkan atau memprediksi gangguan yang datang dari faktor eksternal. Contohnya adalah serangan dari Kaisar Petir alias serangan dari Kerahi KW Super. Sebenarnya, sistem pertahanan kota ini udah berusaha melumpuhkannya pakai sistem pertahanan absolut yang seharusnya nggak bisa dihancurkan oleh manusia biasa dan nggak bisa ditembus pakai kekuatan sihir. Tapi entah kenapa, teknik sihir yang dia pakai itu benar-benar beda. Bahkan ketika dia harus bertarung langsung melawan pasukan robot mekanis terkuat dari negara ini, dia pun malah bisa menang. Dan para robot penjaga itu justru malah dapat dihancurin hingga sama sekali nggak tersisa. Sejujurnya, awalnya aku sempat khawatir dengan kekuatan orang itu. Tapi setelah sekarang bisa melihat langsung cara dia bertarung, aku pun bisa kasih perintah baru ke relik yang tersebar di negara ini, supaya mereka mulai melakukan modifikasi otomatis dan mempelajari teknik sihir dari Kaisar Petir. Artinya, walaupun Kerahi KW Super awalnya sempat dianggap sebagai ancaman besar dari luar sistem, sekarang kita cuma tinggal tunggu waktu sampai akhirnya sistem robotik di kota ini berhasil beradaptasi dan menciptakan senjata baru yang bisa menetralkan kekuatan sihir orang itu. Nggak cuma sampai di situ. Setelah Raja selesai ngomongin soal kekuatan Kaisar Petir dan juga ngejelasin ke kita gimana caranya nge-counter ancaman dari orang itu, maka di halaman berikutnya, sang raja pun kini mulai melanjutkan ucapannya lagi soal perkembangan terbaru dari anak-anaknya. Dan kali ini dia bilang sebagai berikut. Nora, dia adalah orang yang berani mencoba merekrut Kaisar Petir ke pihaknya. Walaupun akhirnya ditolak berkali-kali, bahkan sampai dikalahkan, dia tetap nggak mundur. Lalu Agus, dia anak jenius sekaligus licik yang tahu cara manfaatin sistem kota buat mencoba menggagalkan rencana Nora. Kemudian Tony, dia punya jiwa besar. Dia cukup rendah hati untuk nerima tawaran kerja sama dari Agus. Terlepas dari gimana hasilnya nanti, udah jelas kalau kemampuan dan tekad mereka sekarang jauh lebih kuat dibanding waktu pertama kali mereka semua muncul dan berniat jadi raja. Intinya, siapapun dari mereka bertiga yang akhirnya naik takhta buat gantiin posisi Raja Cross, sudah pasti mereka punya kekuatan luar biasa dan mungkin bisa menggunakan kekuatan relik dari negara ini jauh lebih baik daripada dia sendiri, bahkan dibandingkan dengan raja sebelumnya. Ngeliat perkembangan pesat dari anak-anaknya itu, Raja Cross ngerasa tugasnya sebagai raja sekarang udah selesai. Bahkan, kalaupun dia mati sekarang, dia nggak akan keberatan. Satu-satunya hal yang masih sedikit mengganjal di hatinya adalah dia nggak akan bisa melihat langsung gimana pewaris berikutnya memimpin kota ini. Singkat cerita, setelah beberapa waktu berlalu, Raja pun kembali menjalani rutinitasnya seperti biasa.
Dia hanya mantau perkembangan dari Agus, Nora, Tony, dan para calon pewaris lainnya satu persatu. Tapi setelah memastikan semuanya masih berjalan normal seperti biasa, maka di momen yang sama itulah Cross pun tiba-tiba langsung teringat dengan suatu hal yang sangat penting. Mengingat pada dasarnya, ini adalah pertama kalinya dia jadi tertarik buat ngeliat isi rekaman dari kamar Alicia, alias putri ke-6. Nah, berbeda dengan saudara-saudaranya yang sibuk menyusun strategi pasca peristiwa pembebasan Kaisar Petir. Alicia justru masih terlihat santai, dan juga dia terlihat hanya tidur-tiduran saja di dalam kamarnya dengan ditemani oleh salah satu pengawal pribadinya yang minggu lalu baru saja dinaikkan menjadi level 6 atau menjadi bangsawan. Gara-gara itulah, Cross pun kini seketika langsung terkena mental, hingga di dalam dialognya, sang raja penguasa nomor 1 di dalam negara ini sekarang akhirnya langsung berkata kepada kita lagi. Sejak awal, Alicia memang tidak pernah benar-benar menyiapkan diri untuk pertarungan perebutan takhta ini. Kekuatan yang dia miliki pun tidak sebanding dengan para pewaris lain yang sudah bertahun-tahun mempersiapkan diri mereka. Tapi rupanya, selain mendapatkan kudapan hitam pekat, dia juga sempat menggunakan kembali otoritasnya untuk mengatur ulang kelas para pengawal dan pelayannya. Sepertinya, dia belajar cara melakukannya langsung dari sistem kota. Dalam rekaman, terlihat jelas bagaimana dia menangani pelayan yang bersikap kurang ajar tanpa ragu sedikit pun. Dari sanalah, Cross pun bisa melihat ada sebuah wibawa dari seorang putri sejati pada diri Alicia. Gampangnya, Alicia memiliki sifat seperti putri sesungguhnya, yaitu Alicia hanya menggunakan hak yang memang diberikan padanya sebagai salah satu anak dari raja, sekaligus garis keturunanku yang diakui. Sejujurnya, aku tidak pernah benar-benar peduli dengan apa yang ada di kepala Alicia. Tapi entah kenapa, semenjak kedatangan pengawal pribadinya itu, aku justru jadi jauh lebih tertarik untuk mengikuti perkembangannya. Bahkan lebih daripada anak-anakku yang lain. Karena faktanya, orang yang selalu ada di sampingnya itu memiliki kekuatan unik. Kekuatan yang nggak bisa dijelaskan pakai kata-kata. Bahkan sistem kota sampai error waktu mencoba membaca berapa besar kekuatan asli dari orang itu. Apakah benar combat powernya cuma 4? Atau malah 5 digit? Yaitu 410.000. Ya apapun jawabannya, yang jelas, selama dia tidak membuat kekacauan dan nggak mengganggu jalannya pertarungan perebutan takhta secara langsung, maka Cross pun tidak akan melakukan apa-apa. Yang artinya, kedatangan dari kerahi asli justru bisa jadi daya tarik tersendiri dalam pertarungan pewarisan takhta ini. Oleh karena itu, di sisa waktu hidupnya, Cross akan terus mengamati, melihat seperti apa sebenarnya kekuatan orang itu, sebelum akhirnya dia bisa mati dengan tenang. Wow, menarik banget ya. Itulah sedikit isi potongan cerita lengkap dari volume ke-11. Namun sebelum kami tutup video ini, maka ada satu hal penting yang ingin kami sampaikan. Bahwa pada ending volume 11, ada satu cerita sampingan tentang kekuatan dari Cry, di mana pada cerita ini, kita pun akan diberitahu siapakah sebenarnya Cry dan juga dewa seperti apa dia. Serta dari cerita ini, kita pun juga bisa tahu tentang bagaimana nasib dari Cry di masa depan. Tapi karena cerita ini adalah cerita tragis, sekaligus cerita asli tentang masa depan Cry yang mirip kayak si Rudeus, maka selebihnya kami serahkan ke kalian. Apakah kalian mau tahu? Atau cerita tentang kekuatan dewa asli Cry tidak perlu dibahas sama sekali? Jangan lupa buat komen di dalam kolom komentar dan salam baku hantam. Sebelum lupa, ada satu info tambahan nih. Kebetulan, info soal anime season 2 dari Nageki udah keluar. Menurut informasi resmi yang beredar, cerita dari Nageki season 2 bakal tayang secara global pada bulan Oktober tahun 2025. Jadi, buat lo yang udah nggak sabar pengen tahu gimana kelanjutan kisah Cry Andre, gue saranin sabar dulu ya. Tunggu sampai Oktober nanti. Selain itu, di season 2 anime ini, ceritanya bakal ngangkat adaptasi dari 3 volume novel sekaligus
yaitu volume 4, volume 5, dan volume 6. Atau dengan kata lain, di season kedua ini kita bakal ngikutin perjalanan Cry Andre yang nanti bakal dikejar-kejar sama pasukan party level 7 alias partinya Arnold. Perburuan itu bakal dimulai dari ibu kota negara Zebrudia sampai mereka akhirnya masuk ke dungeon level 8, yaitu dungeon Istana Malam. Tentunya, buat kalian yang penasaran banget, nanti kami juga bakal upload ulang cerita Nageki per volume biar kalian gampang kalau mau baca ulang ceritanya.